momen Anda berkata-kata agak emosional, kenapa itu? Saya hadir pada pagi hari ini di Komisi 3, bukan komisi saya adalah wakil ketua di Komisi 7. Tapi saya hadir kali ini juga sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan saya mendampingi rekan seperjuangan saya, seorang polisi yang tegak lurus, yang bersih, yang saya sudah kenal selama bertahun-tahun. Dan tadi juga bisa dilihat dan bisa didengar dari live stream bagaimana ada anggota-anggota lain, terutama misalnya Pak Beni Harman, sangat senior, sudah mengenal saudara Ibda Rudy Soik selama 15 tahun lebih. Beliau ini adalah orang yang sudah berjuang untuk melawan perdagangan orang, dan kali ini pada saat beliau diberikan arahan oleh atasannya untuk mengungkap permasalahan BBM subsidi langka, ya, bisa kelangkaan karena rupanya ada mafia yang bergerak di situ. Ini bukan mafia kecil-kecilan, tapi rupanya sudah sangat memprihatinkan karena akhirnya berdampak kepada kehidupan para nelayan di NTT. Dan karena beliau melakukan tugasnya, tiba-tiba akhirnya ada banyak kasus yang ditaruh kepada beliau dalam hal pelanggaran etik, dan sampai diputuskan pemberhentian dengan tidak hormat. Ya. Jadi ini bukan yang dimana beliau melakukan pelanggaran hukum seolah-olah beliau adalah bagian dari oknum, tapi karena beliau dalam upaya menegakkan atau menjalankan tugasnya justru menjadi permasalahan dan sampai akhirnya dipecat dari institusi Polri yang seharusnya menjadi kebanggaan kita bersama. Dan oleh sebab itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya mengangkat persoalan ini di media sosial, dan saya menghimbau dan memohon untuk Kapolri dan juga dari Polda NTT untuk mengevaluasi ulang tentang persoalan ini. Dan untuk tidak dilupakan juga bahwa ini persoalannya jauh lebih besar. Ini ada oknum-oknum yang terlibat di dalam persoalan BBM ilegal, dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang, yang dimana di NTT ini menjadi salah persoalan yang sangat besar. Jadi hal tersebut kami juga sudah sebagai Jarnas Anti TPPO menulis surat kepada Kapolri, dan kami memohon dengan sangat untuk institusi terutama ini dari Mabes Polri bisa melakukan evaluasi untuk melihat. Tentunya ini bukan hanya bicara tentang Rudy Soik sendiri nih, ya. Ini persoalan yang lebih besar. Tapi tentunya hari ini saya secara pribadi bersama dengan Jaringan Nasional Anti TPPO, termasuk juga dengan Suster Lauren, dengan Pendeta Emi yang banyak masyarakat sudah mengenal sebagai Suster Kargo karena mereka menerima jenazah-jenazah dari PMI yang dipulangkan dari luar negeri di NTT, dan juga Romo Pascal yang tahun lalu sudah berhadapan dengan oknum perdagangan orang di Batam. Ya, kalau Bapak Ibu semua mengingat, beliau yang hari ini hadir mendampingi saya sebagai Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO, dan kami hadir mendampingi saudara Ibda Rudy Soik yang dalam hal ini kami menyayangkan seolah-olah ada kriminalisasi terhadap beliau.